Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sang Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai trafo dan SMPS ya. Kelebihan dan kekurangan trafo dan SMPS. Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang belum like, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke dalam videonya ya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari trafo dan SMPS. Di sini saya menggunakan contoh trafo 1 ampere 10 volt. Ini hanya sebagai contoh ya, bagi kalian yang mungkin belum tahu atau belum paham seperti apa itu trafo. Dan di sini saya juga menggunakan contoh SMPS. Ini adalah SMPS bekas charger laptop ya. Ini kapasitasnya 5 ampere, maksimal 25 volt kalau nggak salah. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari trafo dan SMPS? Oke, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai trafo ya. Untuk kelebihan trafo yang pertama adalah lebih awet ya. Sudah teruji dari zaman dahulu, trafo itu lebih awet dan jarang ada trafo yang rusak ya, kecuali ada kesalahan dari komponen lain, seperti kalau di amplifier itu dari finalnya yang short, itu akan berimbas ke trafo, bisa rusak. Tapi kalau untuk kerusakan trafo mandiri itu jarang ya. Jadi trafo itu lebih awet ya dibandingkan dengan SMPS. Dan untuk kelebihan yang kedua adalah gampang diperbaiki jika rusak. Trafo itu lebih gampang diperbaiki dibandingkan dengan SMPS, karena trafo itu rangkaiannya itu lebih sederhana ya, hanya terdiri dari lilitan kawat email, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Jadi rangkaiannya lebih sederhana, otomatis jika rusak diperbaikinya itu lebih mudah dibandingkan dengan SMPS. Untuk kelebihan yang ketiga adalah tidak banyak komponen. Nah, itu tadi ya, tidak banyak komponen jika dibandingkan dengan SMPS, karena trafo hanya terdiri dari lilitan kawat email, lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk kekurangannya, untuk selanjutnya kita ke kekurangan trafo ya. Trafo itu harganya, untuk kekurangan yang pertama, trafo itu harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan SMPS. Ya wajar, karena sekarang kawat email itu lebih mahal ya, apalagi kalau yang murni itu lebih mahal. Jadi kekurangan trafo itu lebih mahal dibandingkan SMPS. Untuk kekurangan yang kedua adalah lebih berat. Trafo itu lebih berat dibandingkan dengan SMPS, karena rangkaian trafo itu terdiri dari lilitan kawat email dan besi. Untuk ukuran 1 ampere aja ini udah beratnya ada sekitar 3 ons ya, apalagi kalau yang ukurannya sampai 30 ampere 40 ampere itu bisa sampai 10 kilo, ada yang sampai 12 kg. Jadi untuk kekurangan yang kedua, trafo itu lebih berat. Untuk kekurangan yang ketiga, trafo itu tegangannya kurang stabil ya. Kurang stabil itu contohnya jika listrik PLN itu drop, misalkan dari 22 volt drop ke 110 volt, output trafo juga ikut drop, jadi kurang stabil juga. Nah, itulah kekurangan trafo ya, dibandingkan dengan SMPS. Jadi misalkan tegangan PLN yang tadinya 220 volt kok tiba-tiba drop ke 110 volt, itu trafo juga outputnya atau keluarannya juga ikut drop, jadi tidak stabil seperti SMPS.
Untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu yang keempat, kurang bertenaga jika digunakan untuk power amplifier. Ini sih hanya apa ya, mungkin opini ya. Jadi banyak yang bilang kalau amplifier yang menggunakan trafo dibandingkan dengan amplifier yang menggunakan SMPS itu lebih bertenaga yang menggunakan SMPS. Ini sih saya belum membuktikan sendiri ya, ini hanya dengar-dengar aja sih, banyak yang bilang kayak gitu. Jadi kekurangannya kurang bertenaga jika untuk power amplifier. Untuk kekurangan yang kelima yaitu perlu menambah dioda dan elko. Karena trafo ini cuma terdiri dari lilitan kawat, jika kita mau merangkainya, kita tidak bisa langsung menyambungkan auto trafo ke driver amplifier karena tegangannya itu tidak stabil, belum stabil. Jadi kita perlu menambahkan elko dan dioda untuk penstabil tegangan. Jika kita tidak menambahkan elko dan dioda, maka driver yang kita gunakan itu bisa rusak ya, karena tegangannya tidak stabil. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan dari trafo ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari SMPS atau switching power supply. Untuk kelebihan yang pertama, pastinya SMPS itu lebih murah ya dibandingkan dengan trafo. Ya nggak tahu sih lebih murahnya itu karena apa, mungkin juga karena komponennya, saya juga nggak tahu ya. SMPS itu lebih murah jika dibandingkan dengan trafo. Untuk kelebihan yang kedua, SMPS itu lebih ringan ya, lebih ringan jika dibandingkan dengan trafo, karena SMPS itu terdiri dari rangkaian komponen-komponen kayak gini, ada elko, ada dioda, ada resistor dan lainnya. Jadi bobotnya itu lebih ringan, nggak kayak trafo ya yang terdiri dari besi dan lilitan kawat email. Untuk kelebihan yang ketiga adalah tegangannya lebih stabil ya. Untuk SMPS itu tegangannya lebih stabil jika dibandingkan dengan trafo, karena di sini udah ada dioda, udah ada elko, dan udah ada transistor jenis MOSFET untuk, jadi keluaran dari SMPS itu lebih stabil ya. Misalkan jika tegangan dari PLN itu tadinya 220 volt kok turun ke 110 volt, itu nggak ngaruh ya untuk output dari SMPS, tetap stabil walaupun tegangan dari PLN itu drop, tetap output SMPS itu stabil. Dan itu kelebihan SMPS ya. Untuk kelebihan yang keempat itu lebih bertenaga. Untuk kelebihan yang keempat itu lebih bertenaga ya untuk SMPS jika digunakan untuk power amplifier. Terbukti sekarang power build up, power pabrikan itu menggunakan SMPS. Tapi ada juga sih yang masih menggunakan dengan trafo. Tapi ini sih juga belum terbukti juga sih, saya belum membuktikan. Ini hanya dengar-dengar dari orang-orang itu loh. Banyak yang bilang itu SMPS lebih bertenaga untuk power amplifier. Dan itulah kelebihan dari SMPS ya. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai kekurangan dari SMPS. Untuk kekurangan yang pertama, SMPS ini lebih banyak komponen atau rangkaiannya itu lebih rumit. Bisa kita lihat di sini banyak sekali ya komponennya, ada ya kayak gini. Rangkaiannya itu lebih rumit ya jika dibandingkan dengan trafo yang lebih sederhana dan lebih banyak komponennya. Untuk kekurangan yang selanjutnya itu lebih gampang rusak karena SMPS ini banyak komponen dan rangkaiannya itu rumit. Jadi misalkan ada yang satu komponen aja yang rusak, itu sudah tidak bisa digunakan ya untuk SMPS. Jadi satu komponen rusak sudah tidak bisa digunakan, harus kita perbaiki dulu satu komponen.
harus kita perbaiki dulu komponen yang rusak tersebut. Untuk kekurangan yang ketiga adalah sulit diperbaiki ya. Jadi untuk SMPS itu katanya itu sulit diperbaiki. Jika orang itu belum paham betul mengenai rangkaian dari SMPS itu, katanya nggak bisa memperbaiki ya. Saya juga kurang tahu. Itu sih saya dengar lebih sulit diperbaiki dibandingkan dengan trafo yang hanya menggunakan lilitan kawat email. Oke, jadi demikian ya video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan trafo dan SMPS. Semoga bisa kalian mengerti dan mudah dipahami ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya dan dukung terus agar channel saya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.